Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita masih akan lanjutkan bahasan terkait dengan fungsi sistem ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan fungsi sistem dengan uh, memanfaatkan transformasi Laplace. Jadi fungsi sistem adalah hasil transform Laplace dari impuls ya. Jadi HS ya, fungsi sistem yang ternyata dengan memanfaatkan sifat konvolusi kita tahu bahwa HS sama dengan YS dibagi dengan XS. Nah, karakteristik dari fungsi sistem dalam bidang S atau dalam kawasan S ya, terutama berkaitan dengan letak kutub dan daerah konvergensinya, ini sangat erat dengan sifat-sifat dari sistem LTI waktu kontinu. Ya. Jadi karakteristik sistem LTI waktu kontinu ya, itu berkaitan dengan letak kutub dan daerah konvergensi. Nah, di sini sistem LTI kita katakan kausal, yakni kalau daerah konvergensinya itu lebih besar daripada pool maksimum ya. Jadi kalau ada beberapa pool atau kutub ya dalam daerah konvergensi ya atau dalam bidang S maksud saya ya, maka kalau RES-nya lebih besar daripada kutub atau pool maksimum, maka ini berarti berkaitan dengan sistem ya, yang respon impulsnya merupakan sinyal sisi kanan atau HT sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. Ya. Nah, sementara sebaliknya itu disebut dengan anti kausa ya, jadi berkaitan dengan HT yang merupakan sinyal sisi kiri ya. Di HT sama dengan 0 untuk T lebih besar daripada 0. Ya, jadi kalau daerah konvergensinya kurang dari pool atau kutub minimum. Kemudian terkait dengan kestabilan sistem, ya, sistem disebut stabil Bibo kalau sumbu imajiner atau RS sama dengan 0 termasuk ke dalam daerah konvergensi, ROC ya, region of konvergensi. Ya. Jadi baik sistem kausal maupun anti kausal misalnya, ya, maka dia dikatakan stabil kalau ini termasuk ke dalam daerah konvergensinya. Berarti kalau misalkan sistemnya kausal dan stabil, maka berarti tau max-nya ini pasti kurang dari 0 gitu, atau negatif ya. Sehingga ini akan termasuk ya ke dalam daerah konvergensi. Atau sebaliknya, kalau merupakan sinyal sisi kiri sistemnya anti kausal ya, maka tau min-nya ini positif ya, sehingga ini akan termasuk ke dalam daerah konvergensi. Nah, andai ada satu sistem yang daerah konvergensinya antara tau min dengan tau max, maka ya, itu berarti sistemnya atau berkaitan dengan respon impuls yang merupakan sinyal dua sisi. Ya. Oke, kita lihat lebih jelasnya dalam contoh. Ya. Misalkan, kita lihat contoh yang pertama ya. Sistem LTI memiliki respons impuls ya, HT sama dengan E pangkat min 2T UT. Pertanyaannya adalah, apakah sistem tersebut kausal dan stabil? Oke, ya kita ingin lihat ya.
kalau kita perhatikan dari respons impulsnya, ini sebenarnya sudah jelas ya, bahwa HT itu kan terdefinisi untuk T lebih besar daripada 0. Ya. Pertama, kalau kita ingin lihat kausalitasnya ya, kita lihat dari HT ya. HT ini kan E pangkat min 2T, UT itu kan artinya nilainya sama dengan E pangkat min 2T untuk T lebih besar daripada 0 dan 0 untuk T kurang dari 0. Ya, jadi HT ternyata 0 untuk T kurang dari 0. Nah ini, berarti sistemnya apa? Sistemnya kausal. Ya. Jadi kalau sudah diketahui ya respon impulsnya, tinggal kita lihat ya, apakah HT 0 untuk T kurang dari 0 atau tidak. Kalau dipenuhi ini berarti sistemnya adalah kausal. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau ingin lihat kestabilannya? Kestabilannya bisa dilihat dari, kita ingin lihat dari ininya ya, fungsi sistemnya ya. Kita lihat dari fungsi sistemnya ya. Dari tabel ya, kita bisa dapatkan bahwa kalau kita buka tabel ya, HT sama dengan E pangkat min 2T. Min 2T UT itu berhubungan dengan, atau hasil transform Laplace adalah 1 dibagi dengan S plus 2 dengan RES lebih besar daripada min 2. Nah, jelas sebenarnya dari sini pun kita akan lihat di sini ya, kalau RES lebih besar daripada min 2 ini kan poolnya ya, menunjukkan bahwa dia sebenarnya merupakan sistem yang kausal juga ya. Jadi untuk kausalitas bisa dilihat dari respon impulsnya langsung atau bisa dilihat dari ininya juga sama ya, karena memang terkait satu sama lain ya. Nah, kalau kita ingin lihat kestabilannya, maka kita lihat bahwa syarat stabil itu kalau seandainya RS sama dengan 0 lebih atau termasuk dalam ROC. Nah, RS lebih besar daripada min 2 kalau kita gambarkan ya, dalam bidang S ya. Seperti ini ya. Ini adalah sumbu imajiner dari S. Ini adalah sumbu RS ya, atau yang sama dengan 0. Ini adalah sumbu di mana RS sama dengan 0. Dan poolnya kan min 2 di sini. Poolnya ya, kita beri tanda silang poolnya. Kemudian kita buatkan garis RES sama dengan 2 ya. Ini adalah garis di mana RES sama dengan 2. Dan ini adalah garis di mana RES sama dengan 0 di sini ya. Nah, perhatikan bahwa ternyata daerah konvergensinya adalah di sebelah kanan min 2. Berarti daerah konvergensinya yang ini nih. Ini yang saya garis, ini adalah daerah konvergensi ROC. Ternyata bahwa sumbu imajiner ya, atau RES sama dengan 0 termasuk ke dalam daerah konvergensi. Ya. Jadi karena RES atau real dari S sama dengan 0 termasuk anggota dari ROC, maka sistem berarti stabil. Dengan demikian bahwa secara keseluruhan sistem ini adalah kausal dan stabil ya. Jadi sistemnya kausal sekaligus stabil. Ya, kausal dan stabil.
Oke, jadi sekali lagi, sebetulnya baik yang pertama tentang kausalitas maupun kestabilan kita bisa lihat dari apa? Dari ROC-nya, dari sini langsung, dari gambar ini ya. Ini merupakan sinyal sisi kanan karena daerah konvergensinya berada di sebelah kanan dari pool maksimumnya, min 2. Ya. Kemudian kestabilannya dari, kita lihat sumbu IM-nya, ya. IMS, sumbu imajinernya atau nilai RS sama dengan 0. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh 2. Misalkan dua sistem masing-masing memiliki respons impuls H1T sama dengan E pangkat min 2 TUT dan H2T sama dengan E pangkat min T pada berikut lah 2 E pangkat min T UT. Kedua sistem itu kemudian disusun kaskade ya. Kemudian disusun kaskade atau seri lah ya, seri. Nah, dengan menggunakan transform Laplace ya. Dengan menggunakan transformasi Laplace kan pertama tentukan fungsi sistem atau respons impuls totalnya ya, langsung aja ke sini. Respons impuls total. Kemudian yang kedua, cek apakah sistem tersebut, ya maksudnya sistem yang sudah tersusun kaskade ya, sistem tersebut kausal dan atau stabil. Jadi bisa saja kausal saja, atau stabil saja, atau dua-duanya kausal dan stabil ya. Baik. Yang pertama ya, kalau sistem itu disusun secara serial ya, ke kaskade kan begini ya, kaskade. Jadi sistem kaskade begini ya. Ini input, output sistem pertama, output sistem ke, nah totalnya akhirnya ya. Jadi yang ini respon impulsnya adalah H1T, ini responnya adalah H2T. Kalau digabung maka kita akan dapatkan satu sistem
yang baru. Nah, ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada input xt, misalkan suatu sinyal sebarang, maka nanti kan di sini akan merupakan apa? Merupakan konvolusi ya dari xt dengan dikonvolusikan dengan H1T. Nah, kemudian ini merupakan apa? Input bagi H2T kan ya, maka akan sama sekali dengan apa? xt dikonvolusikan dengan H1T dikonvolusikan dengan H2T. Ini tidak lain YT ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ya, maka output sistem ya, output sistem yakni YT itu akan sama saja dengan XT konvolusi dengan H1T konvolusi dengan H2T. Nah, yang ini, dengan mengingat bahwa kalau seandainya ini punya satu sistem, ini kan satu sistem jadinya kan, dengan respon input HT misalkan ya, maka ini bisa kita tulis sama saja dengan XT konvolusi dengan HT ya. Ini kan rumus umumnya ya, rumus umum dari apa? Dari output sistem adalah XT konvolusi HT. Berarti di sini kita bisa dapatkan HT respon impuls totalnya tidak lain adalah konvolusi dari H1T dan H2T. Tentu saja kalau kita lakukan transform Laplace dari sini ya, dengan transform Laplace, ingat sifat dari transform Laplace untuk konvolusi ya. Jadi kalau hasil konvolusi dari ini adalah HS dan hasil konvolusi dari H1T adalah H1S gitu kan. Ini H2S, maka tinggal dikalikan saja H2S. Gitu. Ya, S sama dengan H1S kali H2S. Nah, sekarang kita lihat H1-nya kan sudah tahu masing-masing ya. Nah, kita lihat dari tabel ya, mengacu pada tabel bahwa kalau kita punya E pangkat min 2T UT, itu kan hasil transform Laplace-nya adalah 1 dibagi dengan S plus 2 ya. Plus 2 dengan daerah konvergensi lebih besar daripada minus 2. Ingat integrasinya sisi kanan ya. Kemudian E pangkat min T, ada duanya sini ya. UT, ya ini serupa saja ini ya. Ya ini apa? Karena ya koefisiennya biarkan saja di sini, berarti koefisien 2 dibagi dengan ini S plus 1 dengan RES daerah konvergensi lebih besar daripada min 1. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa HS ya, HS itu adalah perkalian ini ya, berarti ini kita kalikan, berarti 1 per S plus 2 dikali dengan 2, satu saja dulu ya, 1 dibagi dengan S plus 2 dikalikan dengan 2 ya, 2 dibagi dengan S plus 1. Nah, lalu bagaimana daerah konvergensinya? Daerah konvergensinya irisan dari ini. Yang satu mensyaratkan lebih besar daripada min 2, yang satu mensyaratkan lebih besar daripada min 1. Nah, karena min 2 lebih kiri daripada min 1 ya, maka berarti yang ada irisan keduanya adalah yang lebih besar daripada min 1. Jadi di sini daerah konvergensi dari S ini lebih besar daripada min 1. Oke. Nah, kalau kemudian
kita ingin dapatkan apa namanya, respon impuls totalnya, ya berarti kita harus inverskan HS. Namun sebelum kita inverskan, ini kita ekspansikan dulu ya, supaya mirip lagi dengan yang ada di tabel ya. Jadi kan HS-nya sama dengan 2 dibagi dengan S plus 2 dikali S plus 1. Kita ekspansikan ya. Ekspansi pecahan parsial. HS tadi kan kita tulis, terus saja langsung gabung, 2 dibagi dengan S plus 2 dikalikan dengan S plus 1. Ini bisa jadi katakan A per S plus 2 ditambah dengan B dibagi dengan S plus 1. Nah, untuk mendapatkan A, kita tutup saja B plus S plus 1, kita anggap tidak ada dulu. S plus 2 ini juga kita hilangkan, ini berarti kita hilangkan, makanya jadi 2 per S plus 1 kan ya? 2 dibagi dengan S plus 1 untuk S pembuat 0 dari ini nih. Jadi min 2 ya, minus 2. Dimasukkan berarti 2 dibagi dengan min 2 tambah 1 berarti minus 2 ya, karena kan minus 1 ya, minus 2. Kemudian yang B, ini anggap tidak ada, ini A per S per 2 yang anggap tidak ada, S plus 1-nya kita buang, ini kita buang, maka yang muncul 2 per S plus 2 ya, 2 per S plus 2 dengan S pembuat 0 dari S plus 1, dan ini min 1. Sehingga ini 2 dibagi dengan min 1 plus 2, sama saja dengan 2 ya, oke. Sehingga diperoleh bahwa HS menjadi, kita ganti A-nya dengan minus 2, atau kita tukar posisinya ya, karena yang positif yang B ya. Jadi yang 2 di sini 2 kali B-nya 1, B-nya 2, 1 per S plus 1, kita pisahkan 2-nya. Minus 2 yang A ini, minus ya, karena minus nih. Minus 1 per S plus 2 ya. Jadi minus 2 per S plus 2. Kita pindahkan 2-nya ke depan ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan sekarang bahwa H ya maksud saya. HT adalah inverse Laplace dari HS ya. Nah, ini tinggal kita lihat dari apa? Dari tabel ya. Ya, ini berarti 2 dikalikan dengan E pangkat min 1 atau T min T ya. UT. Karena ini ada hasilnya sisi kanan tadi kan ya, bahwa RES-nya lebih besar daripada min 1 ya. Kemudian dikurang ya, dikurang 2 dikalikan dengan E pangkat min 2T UT. Oke. Atau boleh kalau mau digabung, dikeluarkan 2-nya 2 dalam kurung E pangkat min T min E pangkat min 2T UT. Nah, inilah respons impuls total dari sistem ya. Nah, lalu bagian B yang dicari apa? Yang dicari apakah sistem itu kausal dan atau stabil? Nah, untuk kausalitas kita bisa lihat dari sini. Ini merupakan sinyal apa? Sinyal sisi kanan. Atau kita bisa lihat dari ininya, dari daerah konvergensi ya, dari bisa dari HS, bisa dari HT kalau sudah tahu dua-duanya ya. Dengan daerah konvergensi lebih besar daripada min 1, itu menunjukkan bahwa ini sistem adalah apa? Sistem kausal. RS untuk HS ini ya. Oke, ini. Kemudian, nah sekarang untuk melihat kestabilannya, kita tinggal coba perhatikan letaknya. Min 1 kan di kiri ini ya. Jadi kalau ini adalah IM dari S, ini adalah RE dari S, min 1 kan di sini.
Ini polnya, -1. Maka kalau kita buatkan daerah konvergensi yang lebih besar daripada -1 adalah ini sebelah kanan. Berarti ini bahwa RES sama dengan 0 termasuk ke dalam daerah konvergensi ROC. Ini ROC ini. Maka berarti sistem stabil. Jadi secara keseluruhan bahwa sistem adalah jadi sistem tersebut atau sistem LTI tersebut yang memiliki respon impuls ini ya adalah kausal dan stabil. Jadi kausal sekaligus stabil ya. Baik. Saya kira cukup saja dahulu ya. 2 contoh soal. Jadi bagaimana kita bisa melihat karakteristik dari sistem LTI berdasarkan berdasarkan hasil transform Laplace-nya ya dengan melihat daerah konvergensinya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.